Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, let me introduce myself. My name is Retno Atul Hanifa with MPM 234111024 from class management 23C. In this first video, I will deliver material related to the introduction to risk management. Okay, let's go straight to the first material, namely the definition of risk management. Oke, di sini ada definisi dari manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh organisasi atau individu untuk mengidentifikasi risiko atau potensi masalah yang bisa terjadi, kemudian menilai seberapa besar dampaknya dan menentukan langkah-langkah untuk mengendalikan atau mengurangi risiko tersebut. Tujuan utama dari manajemen risiko itu adalah untuk melindungi organisasi dari kerugian dan memastikan tujuan bisnis untuk tetap tercapai meskipun adanya ketidakpastian atau ancaman. Contoh risiko dalam organisasi seperti risiko keuangan, contohnya fluktuasi nilai tukar, inflasi, atau gagal bayar. Yang kedua ada risiko operasional, contohnya kerusakan mesin produksi, kesalahan manusia, atau gangguan teknologi. Yang ketiga itu ada risiko hukum, contohnya pelanggaran regulasi, kontrak yang tidak sah, atau sengketa hukum. Yang keempat, itu ada risiko reputasi. Contohnya ulasan negatif dari pelanggan, skandal perusahaan, atau krisis media sosial. Kemudian ada jenis-jenis risiko. Yang pertama, itu risiko finansial. Risiko ini berkaitan dengan potensi kerugian karena faktor keuangan seperti fluktuasi nilai tukar, inflasi, suku bunga, atau kredit macet. Yang kedua, ada risiko operasional, yaitu muncul dari kegagalan sistem internal seperti proses kerja, teknologi, atau sumber daya manusia. Yang ketiga, itu ada risiko hukum yang timbul akibat pelanggaran terhadap undang-undang, regulasi, atau perjanjian hukum. Yang keempat, itu ada risiko reputasi yang terjadi saat kepercayaan publik terhadap perusahaan itu menurun. Dan yang kelima, itu ada risiko strategis yang terjadi karena kesalahan dalam pengambilan keputusan strategis jangka panjang. Kemudian ada proses manajemen risiko. Yang pertama itu ada identifikasi risiko, kemudian analisis risiko, ada evaluasi risiko, pengendalian risiko, dan juga monitoring dan review. Kemudian ada teknik identifikasi risiko, wawancara, dan brainstorming melibatkan berbagai pihak dalam distribusi untuk menggali kemungkinan risiko berdasarkan pengalaman dan sudut pandang mereka. Cocok digunakan saat awal proyek perencanaan. Kemudian ada analisis data historis, yaitu menggunakan data kejadian masa lalu untuk memprediksi potensi risiko yang mungkin muncul kembali. Yang ketiga itu ada observasi langsung, melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas, proses kerja, atau lingkungan untuk mengidentifikasi risiko yang tidak terlihat di atas kertas. Biasanya dilakukan oleh manajer atau auditor internal. Yang keempat itu melakukan kuesioner dan survei, yaitu mengumpulkan pendapat dari pengalaman dari banyak orang dalam organisasi untuk mengetahui risiko yang mereka alami atau dikhawatirkan. Metode ini efisien untuk menjangkau banyak responden. Oke, selanjutnya ada penilaian risiko, risk assessment. Yang pertama itu menilai kemungkinan dan dampak risiko yang menentukan seberapa besar peluang suatu risiko akan terjadi dan seberapa besar pengaruh terhadap organisasi. Yang kedua itu menggunakan matriks risiko yang membantu mengelompokkan risiko berdasarkan dua faktor. Yang ketiga itu prioritaskan risiko. Risiko dengan kemungkinan tinggi dan dampak besar harus ditangani lebih dahulu karena paling berbahaya bagi organisasi. Kemudian selanjutnya ada strategi pengendalian risiko. Yang pertama menghindari risiko atau risk avoidance, yaitu menghilangkan aktivitas atau situasi yang menimbulkan risiko. Yang kedua itu
Yang kedua itu adalah mengurangi dampak resiko atau risk reduction, yaitu mengambil langkah untuk menurunkan kemungkinan terjadinya atau mengurangi dampaknya. Yang ketiga itu mentransfer resiko atau risk transfer, yaitu memindahkan tanggung jawab resiko ke pihak lain. Yang keempat, menerima resiko atau risk acceptance, yaitu menerima resiko karena biayanya rendah atau sulit dihindari. Oke, dapat kita simpulkan bahwa manajemen risiko itu sangat penting dalam setiap organisasi untuk menghadapi ketidakpastian dan potensi kerugian. Prosesnya dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, mungkin dari identifikasi hingga monitoring. Penerapan manajemen risiko yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional, kepercayaan stakeholder, dan ketahanan bisnis di tengah persaingan dan perubahan. Maybe that's all I can convey in this video. Hope you feel it's useful and thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.